Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Jadi untuk episode pertama podcast Alfat kali ini, jadi kita akan membahas mengenai mengucapkan selamat Natal. Karena baru-baru ini MUI memberikan fatwa bahwa halal untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi kita bertiga bersama Doni dan Imam Suyuti akan mendiskusikan bagaimana sih kita menyikapi ucapan-ucapan selamat Natal ini yang berbeda pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain, dan ormas satu dengan ormas yang lain. Mungkin nanti teman-teman bisa menyaksikan video ini lebih lanjut ya. Baik, sekarang saya bersama Imam dan Doni. Jadi saya sebenarnya ingin mendiskusikan mengenai ucapan Natal. Jadi tiap tahun itu selalu ada permasalahan. Pasti entah kaum yang garis lurus atau garis menengah ataupun garis atas, itu sebenarnya tiap tahun ada momen atau fenomena pengucapan Natal. Ada yang bilang kafir mengucapkan selamat Natal, ada yang bilang apa itu bid'ah, ada yang bilang syirik, ada yang bilang menyembah Yesus, ada yang bilang mempercayai kelahirannya siapa itu? Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Mungkin di sini kita akan mendiskusikan hal itu. Bagaimana fenomena ini terjadi secara psikologis ataupun secara keilmuan. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya kenapa tiap tahun ini selalu terjadi. Oke. Sebenarnya kalau boleh berpendapat ya, mohon maaf di sini. Kalau ditinjau dari segi psikologis antara orang yang tidak terima akan ungkapan-ungkapan tersebut, itu menurut saya kurang tepat. Sebenarnya kan kita mengucapkan selamat Natal terhadap kaum, bukan berarti kita itu termasuk ke dalam kaum tersebut gitu. Baru ketika kita ikut merayakan Natal, itu sesuai dengan hadis yang sudah yang diterangkan oleh periwayat hadis, yaitu barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka kaum dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Tapi kan di sini kita hanya sebatas mengucapkan selamat gitu, memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang telah merayakan Natal. Intinya di sini berupa toleransi gitu. Baru kalau kita sebagai umat Islam itu ikut merayakan juga, itulah yang dilarang menurut saya. Mungkin seperti itu. Coba mungkin dari kalau menurut pendapat saya kurang setuju dengan pendapat Ketum. Gimana? Soalnya kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui kan. Kalau menurut saya kata-katanya diubah. Selamat hari milad misalkan gitu. Untuk Nabi saya kalau tanggalnya, kalau di hari Natal itu biasanya tanggal 25. Itu hari kelahiran Nabi, Kelahiran Isa Al-Masih. Jadi diubah hari milad. ya, Disamakan dengan selamat hari milad kan, selamat hari milad kan lahir ya. hari lahir. Kenapa gak diubah menjadi selamat Maulid saja? Maulid. Karena sama-sama lahir loh di sini. Kenapa harus memilih kata milad ditimbang kata Maulid? Menurut Anda? Kalau Maulid itu kan lebih apa ya? Istilahnya gini ya. Maulid itu kan hanya diucapkan ketika untuk mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi. Kalau hari milad itu kan menurut saya kan secara umum universal kan milad. Mungkin itu. Oke. Menarik ya, memang ada beberapa pandangan mengenai pengucapan selamat hari Natal ketika akhir tahun. Dan sekarang baru-baru ini yang trending ini adalah bahwa MUI Pusat menghalalkan ucapan selamat Natal. Sudah pernah dengar belum? Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar ya. Nah, itu menimbulkan kontroversi di antara kelompok organisasi yang mengharamkan ucapan selamat Natal karena diyakini bahwa dengan ucapan selamat kita menyelamati. Selamat atas ulang tahun Anda, selamat. Berarti kan dengan tidak langsung kita mengikrarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Sedangkan Natal dalam pandangan orang Kristen kan Isa Al-Masih adalah Tuhannya mereka. Dan ketika 25 Desember juga mereka lahir seperti itu. Jadi ada yang berpandangan seperti itu. Jadi memang ini
cukup pelik ya di akhir tahun. Memang banyak kontroversi yang seperti itu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap pengucapan itu adalah mengikrar sama dengan halnya syahadat, bahkan ada yang menyamakan ucapan selamat itu dengan syahadat. Kenapa kamu tidak mau bersyahadat? Saya tidak mau kalau mengucapkan selamat Natal, tapi kamu mau tidak mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, hanya sekedar ucapan kok itu. Ada yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berpendapat lah ini kan demi toleransi, ini kan demi persaudaraan, ini demi persatuan. Nah, itu mungkin keresahan kepada kaum awam seperti kita itu kan bikin perpecahan makin timbul di sana. Setiap akhir tahun mesti ada seperti itu. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini mengenai ucapan selamat Natal ataupun halal ataupun haramnya mengucapkan selamat Natal seperti itu. Oke. Ini mengangkat hadis lagi mungkin ya. Saya mengangkat sebuah hadis ini untuk menanggapi argumen yang disampaikan Mas Yani barusan, di mana ada sebuah hadis itu, untuk perawinya saya kurang agak lupa. Bunyinya itu innamal a'malu binniyat, gitu kan, kalau nggak salah. Sesungguhnya semua pekerjaan apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Jika kita berniat mengucapkan selamat Natal itu, kita berniat bahwasannya kita mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu yang haram. Tapi ketika hati kita itu niatnya hanya ingin menghormati mereka sebagai kaum di luar Islam, mungkin itu akan sah-sah saja. Seperti yang dijelaskan juga oleh beberapa ulama bahwasanya kita itu tidak boleh gitu menghardik ataupun membenci kaum di luar Islam. Ajaran Islam tersendiri kan adalah ajaran yang keselamatan, lemah lembut, rahmatan lil alamin, ya, lemah lembut dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada kata-kata rasis atau memusuhi yang berbeda di antara kita. Mungkin ya, ini lebih mengarah ke toleransi ya. Artinya toleransi itu kan saling menghargai, tidak mencampur adukan kan. Misalkan Anda non muslim minum teh, saya muslim minum kopi, duduk bersama, itu kan bisa disebut toleransi. Tidak harus di kopi itu dicampur dengan dengan teh. Itu kan disebut toleransi. Ya, menurut saya begitu. Mengartikan toleransi itu tidak harus mencampur adukan antara hal-hal yang dianggap mencampur adukan antara agama dan budaya. Agama dengan agama yang lain, agama Islam dengan agama yang Nasrani. Mungkin itu. Yang bilang untuk mencampur adukan antara Islam dan Kristiani itu siapa ya Pak? Saya soalnya tidak pernah bilang bahwasanya kita harus mencampur adukan antara Islam dan juga Kristiani. Tapi kita niatnya mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim, itu untuk menghormati mereka, sama seperti mereka mengucapkan selamat Maulid ataupun selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, udah. Jadi begini ya. Saya ini di posisi pihak netral, saya sebagai moderator. Biasanya minta tolong kalau izin ngobrol itu minat izin saya. Jadi gini. Oke, untuk mengenai pendapatnya Imam, segala sesuatu itu berawal dari niat, bahwa dunia juga mengartikan toleransi itu berbeda dengan apa yang Imam maknai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita hanya sekedar mengucapkan selamat Natal hanya untuk toleransi, bukankah banyak cara lain untuk kita bertoleransi? Seperti itu mungkin ya yang ingin disampaikan Mas Doni. Jadi seperti ini, ada bahan seperti ini juga yang saya dengar mengenai ucapan selamat Natal. Jadi bahwa meskipun kita dengan niat menghormati, tidak niat meyakini dan lain sebagainya, apakah dengan kita bersyahadat meskipun kita tidak benar-benar yakin kepada Tuhan itu tidak menjadikan kita Islam? Nah begitu. Bahkan ada teks hadis yang sangat jelas gitu ya, bahwa ketika kita sudah mengikrar secara lisan, ikrar bil lisani mengenai syahadat, itu secara syariat kita sudah Islam, meskipun di hati kita
itu masih belum benar-benar sepenuhnya yakin seperti itu. Jadi bahwa kekuatan lisan ini sangat ampuh, itu bukan pandangan saya, itu saya hanya menyampaikan dari beberapa kelompok atau organisasi yang tidak setuju mengenai pengucapan selamat Natal seperti itu. Jadi bagaimana kita menanggapi hal-hal yang seperti ini, atau kita jangan cari mana yang benar mana yang salah, bagaimana kita menyikapi, harusnya kita seperti apa sih ketika ada dua hal yang bertentangan, yang berseberangan antara dua ulama yang sama-sama dihormati seperti Muhammadiyah dan NU juga menoleransi, membolehkan, menghalalkan ucapan selamat Natal, sedangkan Muhammadiyah juga tidak begitu pro dengan ucapan selamat Natal tersebut. Nah ini kan kelompok-kelompok orang awam seperti kita akhirnya jadi bingung, ini gimana yang benar. Jadi banyak orang yang tidak memahami konteks masalah di permasalahan ini, di permasalahan ucapan Natal ini. Kita harus bagaimana ini menyikapinya, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi fenomena-fenomena akhir tahun ini begitu. Ya, aduh, masya Allah. Untuk menyikapi hal-hal yang akan terjadi, yang diprediksikan itu akan benar-benar terjadi ya. Memang Natal sudah hampir, tinggal 5 hari lagi. Kemungkinan besar semua departemen ataupun instansi-instansi besar itu akan mengeluarkan berupa selebih pamflet dan juga ucapan-ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Pastinya itu. Nah, kita sebagai kaum awam ini menurut saya sih lebih baik berpegang teguh saja dengan apa yang sudah kita yakini gitu. Jika kita sudah yakin dengan kelompok A yang pro dengan kalimat ucapan selamat Natal, ya udah ikuti saja. Karena yang penting yang teman-teman ikuti itu ada dasarnya semua. Yang mengeluarkan pendapat itu adalah ulama-ulama yang memang teman-teman itu percayai bahwa dia itu benar gitu. Nah, ataupun yang kontra juga nggak masalah, walaupun teman-teman percaya pada yang kontra, ingin mengikuti yang kontra, dipersilakan, karena kita sebagai makhluk sosial dan juga manusia itu memiliki kebebasan atau hak untuk mengikuti pendapat-pendapat para ulama. Sebenarnya tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar jika pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama itu memang memiliki dasar tersendiri, memiliki kekuatan tersendiri untuk tetap dipegang teguh. Seperti halnya juga di dalam Islam, kita itu menganut 4 mazhab. Kan ya, ada Imam Maliki, Hambali, Syafi'i dan siapa terakhir? Hanafi. Kenapa harus ada 4 mazhab jika memang Islam itu satu? Seperti itu. Ya udah, tergantung siapa yang akan kita ikuti, asalkan memang dasarnya jelas. Terlalu jauh ya sama mazhab ya. Itu sebagai contoh saja gitu. Mungkin ketika teman-teman ini bingung, menurut saya daripada kebingungan sendiri, mengambil langkah sendiri takut salah, lebih baik ikutilah ulama-ulama yang memang menurut teman-teman ini benar. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari Mas Doni menanggapi. Kalau menurut pendapat saya itu juga tergantung dari siapa yang mengucapkan. Kalau misalkan yang mengucapkan itu seperti Bapak Jokowi atau pemimpin, itu menurut saya sih gak apa-apa. Itu kan sebuah dari toleransi, anggaplah menghargai sebagai pemimpin kan. Kalau seperti kita, menurut saya ya, jangan mengucapkan. Dengan jangan mengucapkan artinya kita minimalisir kegaduhan yang ada di dalam internal bangsa ini. Toh walaupun kita tidak mengucapkan, mereka bisa melaksanakan hari Natal dengan khusyuk kan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Bagus ya. Saya akan bikin closing statement saja ya. Tema pada malam hari ini adalah mengucapkan selamat Natal. Jadi kalau saya simpulkan bahwa, kalau saya sendiri ya, pendapat moderator sendiri bahwa sebenarnya sah-sah saja kita mengucapkan selamat Natal jika kalau kita mengatasnamakan lembaga, karena lembaga itu tidak beragama. Contoh, DPR RI mengucapkan selamat hari Natal, itu saya sah-sah saja. DPK RI mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Presiden RI itu kan lembaga.
lembaga itu tidak punya agama, lembaga itu tidak punya hati, tidak punya keyakinan dan lain sebagainya. HMI pun juga begitu, itu hanya wadah. Itu saya rasa sah, itu saya rasa halal kalau seperti itu. Kalau secara pribadi, kalau kita menjaga kewaswasan, kita was-was akan hal yang tidak benar ya, karena ada beberapa pendapat ulama yang kontroversi mengenai ulama satu dan ulama lainnya. Jadi kalau kita semakin waspada gitu ya, kan lebih baik kita menghindari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya untuk kita ambil, mending kita mengatasnamakan lembaga itu jauh lebih baik. Bagi saya seperti itu. Jadi teman-teman, untuk yang merasa kebingungan apakah kita perlu mengucapkan selamat Natal apa enggak, itu memang kalau urusan pribadi, saya pribadi itu tidak merekomendasikan jika teman-teman merasa was-was akan ucapan itu. Tetapi jika teman-teman mempunyai wadah, mempunyai lembaga yang bisa menampung aspirasi ucapan-ucapan teman-teman, itu saya rasa boleh-boleh saja. Itu halal untuk dilakukan. Karena apa? Lembaga tidak beragama, lembaga tidak mempunyai keyakinan. Saya kira itu mungkin diskusi yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya Imam membahas, tadi sempat menyinggung mengenai apa itu, masalah toleransi, masalah 4 mazhab, masalah keislaman, nanti bisa kita lanjut di lain episode ya. Jadi saksikan terus untuk podcast Al-Fat hari pada setiap hari Senin. Oke. Jangan lupa ikuti, tonton, dan follow, like, and share, and subscribe kepada teman-teman, karena kita akan selalu melakukan perubahan-perubahan yang akan bisa menggemparkan dunia. Siap, terima kasih. Ya usaha. Ya, Ya bisa. usaha sampai.